Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Sofiah dari kelas reguler 4D, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah ID Kesehatan yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Alim, LCMA. Pertama-tama, saya akan membacakan topik outline yang akan saya presentasikan. Pada materi pertama, terdapat materi mengenai kesehatan lingkungan, materi kedua yaitu kesehatan jiwa, materi ketiga determinan kesehatan, lalu selanjutnya materi keempat kesehatan reproduksi, materi kelima menanggulangi wabah LGBT, materi keenam pelayanan kesehatan perspektif Islam, serta materi yang terakhir yaitu Islamisasi Kesehatan 2. Baik, mari kita masuk kepada materi pertama yaitu kesehatan lingkungan. Yang pertama, pengertian kesehatan lingkungan. Ilmu kesehatan lingkungan adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara faktor kesehatan dan faktor lingkungan. Islam bicara tentang masalah lingkungan karena lingkungan ini bukan sekadar isu lokal, tapi sudah menjadi isu global karena memiliki dampak yang serius di dalam kehidupan manusia dan alam. Lalu selanjutnya kerusakan lingkungan. Lingkungan yang rusak dapat disebabkan oleh sifat manusia yang rakus karena keambisiusannya. Selain itu, budaya boros juga merupakan salah satu penyebab rusaknya lingkungan karena sifat manusia yang suka menghambur-hamburkan dan berlebih-lebihan, sehingga dengan ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Lalu materi yang kedua yaitu kesehatan jiwa. Yang pertama, penyebab penyakit jiwa. Penyakit jiwa pada manusia bermula dari kehidupan yang suka mendahului urusan makhluk hidup lainnya daripada urusan Allah dan Rasul-Nya. Sehingga dengan ini, manusia meletakkan kepentingannya di atas kepentingan Allah dan Rasul-Nya. Sehingga menyebabkan manusia bersandar kepada makhluk lain yang akhirnya dapat menimbulkan penyakit jiwa. Lalu dalilnya, hal ini dijelaskan pada Quran Surat Al-Hujurat yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau mendahului Allah dan Rasul-Nya. Lalu terdapat 3 perkara yang dapat mengotori jiwa. Menurut Imam Al-Ghazali, yang dituliskan dalam bukunya yang berjudul Minhajul Abidin, ada 3 perkara yang mengotori jiwa. Yang pertama, terlalu cinta pada dunia, sehingga menimbulkan kelalaian yang menyebabkan lupa akan mati. Lalu yang kedua, terlalu bergantung pada makhluk hidup, dan yang terakhir adalah gangguan dari iblis atau setan. Lalu materi yang ketiga adalah determinan kesehatan. Sehat secara Islam tidak hanya sehat menyangkut fisik, tetapi juga sehat secara batin sehingga fisik dan batin saling melengkapi. Dan kesehatan manusia juga bukan merupakan kesehatan yang sifatnya semata-mata hanya sementara, melainkan akan ada pertanggungjawaban yang harus ditanggung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi sehat seseorang dalam Islam juga dipengaruhi oleh keimanan dan ibadahnya sendiri. Semakin dalam dan tinggi keimanan seseorang akan memberikan pengaruh ketenangan pada jasad atau tubuhnya. Contohnya adalah dengan melakukan sholat dan puasa. Lalu materi yang keempat adalah kesehatan reproduksi. Yang pertama adalah pengertian kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi, serta proses reproduksi dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit atau kecacatan.
Kesehatan reproduksi wanita dalam Islam memiliki ciri khusus yang sangat diperhatikan di dalam Al-Quran. Contohnya adalah masalah menstruasi atau haid. Menstruasi atau haid merupakan ciri-ciri kesehatan reproduksi seorang wanita yang menunjukkan berfungsinya organ reproduksi wanita. Selain itu, haid juga merupakan awalan pembuka dari sebuah kehamilan. Lalu materi selanjutnya adalah menanggulangi wabah LGBT. Yang pertama adalah penyebab wabah LGBT. Allah berfirman, "Sesungguhnya Aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus sesuai garis fitrahnya." Penyimpangan fitrah terjadi karena pengaruh lingkungan, pengaruh keluarga, dan pengaruh diri yang disebabkan oleh bisikan dari setan, karena kebodohan atau karena syubhat, sehingga yang terjadi adalah perkara yang harusnya haram dihalalkan dan yang halal diharamkan. Lalu selanjutnya adalah mengenai cara pencegahan wabah LGBT. Cara menanggulangi wabah LGBT adalah bagaimana caranya paham atau ideologi LGBT tidak menyebar di masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memperbaiki paradigma berpikir dan akidah di masyarakat, yaitu dengan memperkenalkan fitrah manusia yang sebenarnya, karena penyimpangan tidak berasal dari keturunan atau gen. Lalu materi selanjutnya adalah pelayanan kesehatan perspektif Islam. Yang pertama adalah pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang Islami harus jadi prioritas, karena segala bentuk kegiatan harus dibingkai dengan nilai atau kaidah-kaidah Islam, sehingga dapat membedakan pelayanan kesehatan yang Islami dengan yang tidak Islami. Lalu selanjutnya adalah nilai dalam pelayanan kesehatan menurut perspektif Islam. Di dalam Islam, ada nilai yang harus dipegang teguh terkait pelayanan kesehatan, yaitu bukan hanya sekedar menekuni profesi, tetapi juga nilai ibadah dan muamalah. Nilai pertama yang harus dipegang yaitu nilai ihsan, yaitu keyakinan untuk melakukan pelayanan dengan sebaik mungkin, sehingga bernilai ibadah pada saat melakukan pelayanan. Selain itu, terdapat juga nilai rahmah atau kasih sayang, serta nilai-nilai kebaikan lainnya. Lalu materi terakhir adalah Islamisasi Masyarakat 2. Sebagai seorang tenaga kesehatan, kita harus menunjukkan akhlak yang baik pada saat terjun di masyarakat. Karena yang pertama kali dilihat oleh masyarakat adalah akhlak, bagaimana cara kita menyampaikan pelayanan kepada masyarakat. Maka dari itu, Nabi Muhammad SAW merupakan contoh terbaik dari kesempurnaan akhlak bagi manusia. Nabi SAW menjelaskan bahwa inti dari semua kebajikan adalah husnul khuluq atau kepribadian yang soleh, dan semua keburukan yang terjadi di masyarakat disebabkan karena buruknya kepribadian. Jiwa yang dipenuhi dengan was-was dosa akan merusak moralitas dan akan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.